Ya, apalagi ini datang dengan istri, perkenalkan bidadari surga saya, Ciela. Alhamdulillah. Ya, ya buat yang jomblo, kasihan deh lu. Silakan segera dicari, halalkan atau tinggalkan ya. Iya, halalkan atau tinggalkan. Udahlah. Kalau yang soleh asli yang kami tahu nggak akan modusin anaknya melulu, pasti ngadep ke bapaknya, ya, untuk menghalalkan. Jadi hati-hati dengan para playboy syariah ya, hati-hati ya. Tidak, bukan hanya ada tadi aja BTN syariah, tapi juga ada, hati-hati ya. Insya Allah. Pokoknya kita senang sekali bisa kumpul di sini. Mungkin ta'arufnya segitu dulu. Sisanya insya Allah kita pengen bahasannya di muhasabah diri di bulan suci. Ya karena emang di bulan suci ini harusnya jadi tambah baik. Bahkan kalau ditanya salah satu ciri orang belajar agamanya benar, apa sih buktinya? Dia akan fokus jadi tambah baik. Dia nggak akan soleh sendiri gitu ya. Bahkan kalau kita di sini yang muslim, rukun Islam kan ada 5 ya. Pertama apa? Syahadat. Lalu sholat. Ketiga zakat dulu ya. Baru 4 puasa, 5 haji. Pernah ada yang nanya, kenapa zakat dulu bukan puasa? Ya. Sedangkan yang euforianya paling besar itu kan setiap tahun adalah bulan puasa gitu ya. Walaupun juga diwajibkan di situ bayar zakat. Salah satunya selain karena kalau di Al-Qur'an itu disebutkan zakat sebanyak 30 kali dan 26 kalinya barengan dengan sholat. Wa aqimis sholata wa yu'tuz zakah. Jadi sepaket itu biasanya. Hanya 4 kata zakat yang tidak disebutkan barengan dengan sholat. Tapi alasan paling kuatnya adalah ada orang rajin puasa serajin-rajinnya, Pak. Kebaikannya buat dirinya sendiri. Tapi kalau zakatnya dijalankan, yang dapat manfaat orang banyak. Ya. Bahkan potensi zakat kalau kata orang-orang zakat ya, di Basnas disebutkan kalau seluruh orang Indonesianya pada bayar zakat, oh selesai kemiskinan, Pak. Ya. Karena ini pernah terjadi. Izin di zamannya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmati beliau. Kepemimpinannya sebentar, 29 bulan. Tapi pernah di zaman beliau itu sampai zakat terkumpul dan dicari siapa yang layak menerima zakat. Kan penerima zakat ada 8 ya. Fakir, miskin, gorim, dan yang lain-lain. Waktu itu dicari, dari 8 golongan tersebut satu pun nggak ada. Terus gimana nih, uang zakat udah kekumpul? Maka ditanya lagi, coba cari orang yang pengen berangkat haji nggak punya ongkos, kita ongkosin. Dicari, nggak ketemu juga, semua pada sanggup berangkat sendiri. Ya, siapa lagi berarti? Ya udah cari siapa yang pengen nikah nggak punya bekal, nggak punya mahar, nggak punya biaya, maka kita akan biayakan. Tuh, negara yang biayain lah nikah. Jadi di sini kalau ada yang jomblo ya, maka silakan minta uang nikahnya ke negara. Insya Allah. Insya Allah. Ya, silakan para tamu undangan yang udah hadir, sing nyaman ya. Mohon maaf kami belum bisa menyuguhkan minuman. Justru nggak sopan soalnya kalau nyuguhin sekarang ya. Insya Allah. Maka kita lanjut lagi dulu ya. Jadi waktu itu dicari mana yang sampai pengen berangkat haji nggak ketemu. Siapa yang butuh nikah nggak ada bekal nggak ketemu. Ya. Akhirnya sang pemimpin di saat itu berkata, baik maka uang zakat tersebut belikanlah kepada beras-beras dan disebarkan ke seluruh pegunungan di daerah kekuasaan kita. Untuk apa wahai Amirul Mukminin? Ditanya oleh rakyatnya. Untuk apa kita melakukan itu? Agar semua orang tahu di negeri kita ini jangankan manusia, bahkan tidak ada satu ekor burung pun yang kelaparan. Ya, itu ketika tadi semuanya taat bayar zakat. Ya. Cuman kalau sekarang kira-kira zakat ini ya memang jadi ntar aja belakangan. Ya, maka padahal kalau itu jalan, Masya Allah, jadi kebaikan. Dan untuk muhasabahnya, ya itulah memimpin atau beragama dengan cinta. Ya, sampai kadang dulu pernah ditanya, kok pengen berdakwah nih, nyampein kebaikan buat orang. Syaratnya apa ya? Saya harus hafal Quran berapa banyak dulu ya? Berapa juz? Atau saya harus hafal berapa ribu hadis dulu ya? Maka kita jawab dengan kisah ini ya. Ini terjadi di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Waktu itu
Beliau pengen ngangkat seorang gubernur. Waktu ini Umar lagi jadi pemimpin tertinggi, ibarat lagi jadi presiden gitu ya. Ngangkat calon gubernur, gubernur suruh datang ke rumah. Mangga sini datang, ya. Walaupun nggak ngomong mangga juga sih, karena beliau bukan orang Sunda ya. Nyampe datang gubernurnya ngeliat ternyata sang pemimpin Umar lagi main sama cucunya. Segagah-gagahnya orang, sewibawa-wibawanya orang, main sama anak kecil, kan pasti kan ciluk, bah, gitu ya, kayak kurang wibawa gitu ya. Maka si calon gubernur ini, kalau bahasa kitanya mah ilfil. Masa gini Umar? Yang katanya pemimpin yang ditakuti, setan juga nggak berani papasan sama Umar, mendingan muter balik. Ya. Maka karena melihat wajah ilfilnya itu, Umar melihat dipanggil, heh sini kamu. Oh syah, dimarahin lu ya. Heh sini kamu. Kenapa wajahnya seperti itu? Apa kamu di rumah nggak punya anak sama cucu? Punya, wahai Amirul Mukminin, dijawab. Terus, apa kamu tidak pernah bermain-main seperti itu dengan anak cucumu? Tidak pernah sekalipun, wahai Amirul Mukminin. Ya. Apakah apa kata Umar? Karena dijawab tidak pernah, maka pulanglah. Engkau tidak jadi kuangkat menjadi gubernur. Kenapa, wahai Amirul Mukminin? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jadi memimpin, nanti kita bekerja, nanti punya murid, entah sebagai guru, sebagai atasan, menyebarkan kebaikan, syaratnya satu, ya, punya kasih sayang, pakai hati. Ilmu penting, biar nggak ngalor ngidul ngomongnya, tapi lebih penting juga pakai hati. Makanya, kalau lagi sesama sahabat, curhat duaan di dalam kamar gitu ya, cerita sambil menangis apa yang terjadi, kita sayang dengan dirinya, ingin dia mendapatkan kebaikan. Di situ tidak ada sorotan kamera, tidak ada followers yang menonton, tidak ada decak kagum. Murni karena aku sayang kepada sahabatku ini, dinasehati pasti lebih masuk. Karena pakai hati, ya. Daripada misalkan ternyata disorot, ditayangkan oleh jutaan manusia di siaran di televisi. Oh, lebih sulit jaga hatinya. Karena nanti rebutan antara ingin mengagungkan diri atau menunjukkan rasa kasih sayangnya. Dan juga sekali lagi, dakwah, menyebar kebaikan, menyebar manfaat, nggak pakai ilmu, wah ini juga, meskipun ada ilmu tapi tidak pakai kasih sayang, ini juga jadi masalah ya. Kita tahu panasnya, musim panas ya. Waktu itu kejadiannya ngelihatnya di Surabaya kok. Ada orang lagi berhenti di lampu merah. Saking panasnya itu dia diem, sambil agak menahan panas. Tahu-tahu dari belakang ada yang nyenggol motornya. Kena spakbornya doang sedikit, bukan kena jidatnya ya. Tapi yang kesenggol dia langsung balik badan, ngegebrak motor yang belakang. Heh, sabar dong. Innallaha ma'asobirin tahu. Masya Allah. Pakai dalil. Benar itu ayat Al-Qur'annya. Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Tapi cara nyampeinnya kayak gitu. Tidak ada rasa cinta sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Berantem. Ya. Bukannya saling menghormati, malah jadi saling tonjok. Ya. Atau bayangkan kita ingin menasehati seseorang yang iya orangnya bisa berbuat salah, tapi kita nasehatinnya dengan cara misal kayak gini. Hei ahli neraka, ya, gak enak banget ya. Selamat dibakar ya, kamu sedang melanggar ayat Quran yang ini. Coba, kira-kira malah pengen berubah jadi baik atau malah pengen nonjok? Nonjok ya, perlu kasih sayang ya. Kita berkarya tadi. Kalau David mengingatkan berkaryanya semoga jadi manfaat, banyak orang yang terbantu ya. Di bidang properti orang jadi punya tempat tinggal, yang tadinya mungkin bingung harus berada di mana, ini dengan berbagai pilihan, berbagai layanan, semoga semuanya jadi amal soleh, jadi kebaikan, bismillah ya, muhasabah. Dan kita masuk bulan suci tadi sekali lagi kita sudah membahas bahwa dalam cara kita menjadi manfaat, baik berdakwah, baik bekerja, dalam apapun, semuanya pakai cinta ya, pakai kasih sayang. Karena justru hati itu hanya bisa disentuh dengan hati. Kalau kitanya pakai hati, baru bismillah bisa nyentuh kebaikan. Maka gimana caranya kita menghidupkan hati kita? Ya. Maka hati yang hidup, cara menghidupkannya salah satunya adalah bisa dengan cara melihat bagaimana orang-orang terdahulu, orang yang telah disayang oleh Allah, orang yang telah menggapai kemuliaan oleh Allah, bagaimana cara mereka menjalani hidupnya. Karena kadang ada orang cara berpikirnya tuh agak aneh, Pak. Kenapa kamu korupsi? Ya kan saya korupsinya 1 miliar, yang lain ada yang 10 miliar.
Yang 10 miliar ditanya, kenapa kamu korupsi? Ya kan saya cuma 10 miliar, yang lain ada yang 100 miliar. Gitu ya. Dan ini kurang tepat. Karena setiap kali kesalahan, dia mencari dalih dengan mencari kasus yang lebih parah. Memang iya kasus dia lebih ringan, tapi bukan berarti kalau ada yang lebih parah, kita jadi boleh berbuat yang sama walaupun lebih sedikit. Ya. Karena orang-orang terdahulu cara pikirnya jelas berbeda. Ya, orang-orang solih terdahulu, yang beneran soleh ya, yang kami ketahui, apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang mereka lakuin cuma dua. Kalau nggak syukur, tobat. Itu aja. Ya. Kita contoh ya, manusia yang paling banyak nikmatnya. Kalau di dalam Islam namanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kenapa? Oh ini dunianya nggak ada lawan. Selain luasnya kerajaan, punya pasukan tidak hanya golongan manusia, kalau diriwayatkan di Al-Quran, dari golongan bangsa jin, bisa berbicara bahasa hewan, bahasa burung, pasukannya besar. Dapat istri, istrinya ratu dari suatu negeri yang besar namanya negeri Saba. Yang singgasana si calon istrinya aja segede lapangan bola terbuat dari berlian. Ya. Pokoknya dunianya nggak ada yang lawan. Tapi dapat dunia sebanyak itu, apa yang beliau baca doanya? Di Quran surat 27 An-Naml ayat 19-nya. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'amataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya al-ayah. Kalau bahasa terjemahkan ke bahasa kita, bahasa santainya, wahai Tuhanku, hikmahkan aku, ilhamkan aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Ya. Kita renungannya gini, Pak. Mungkin kita akan pernah ngelihat orang lagi baru gajian, bukannya bersyukur dia malah teriak, kenapa cuma segini gaji saya? Malah ngambek ya. Ada satu gara-gara memang dipotong telat, atau dua tadi lewat doang, betul Pak, langsung buat bayar Shopee Pay, langsung buat bayar macem-macem ya. Hah? Udah banyak yang curhat kayak gitu soalnya Pak. Ya. Belum lagi habis kalah slot, udah rusak itu mah urusan ya. Rungkat itu semua ya. Itu udah nggak perlu dibahas lagi ya, dikerjain soalnya itu ya. Maka lewat duit lewat doang dia kesel, sehingga kalau kita pikir lagi, kalau pengen jujur, di luar sana ada begitu banyak orang yang ngarep punya kerjaan, pengen tahu rasanya punya gaji itu seperti apa, itu banyak. Tapi kita akan selalu menemukan orang punya gaji dia malah kesel. Manusia nikmat dunia paling banyak, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat nikmat segitu banyak. Untuk bersyukur aja, minta tolong dulu kepada Allah. Ya Allah, bantu aku, izinkan, ilhamkan aku untuk bisa jadi hamba yang bersyukur. Saking nunduknya di hadapan Allah. Ya. Karena justru emang makin nunduk, makin Allah muliakan. Makin dia ngerasa besar, ya, ini jasa saya. Wah, perusahaan ini bagus. Oh iya, ini kan saya ngajarin. Wah, ini gimana nih perusahaan kita bisa dapat untung segini besar? Oh, iya kan usulnya dari saya. Semua tentang saya. Didengarnya enak atau enak? Enak ya, semuanya tentang dirinya. Kadang nanya pun untuk jadi mukodimah kesombongan ya, untuk jadi kata pembuka. Bu, anak ibu udah hafal berapa juz Bu? Alhamdulillah 1 juz. Terusin biar kayak anak saya kan luar biasa, saya ngedidiknya. Nggak pengen tahu urusan orang, cuman ada pembukaan biar bisa agul ya, bisa sombong. Kadang ngelihat kucing juga bisa jadi sombong Pak ya. Gimana caranya sombong ngelihat kucing? Kucingnya lucu ya seperti singa. Saya jadi ingat waktu saya jalan-jalan ke Singapura, kan itu nggak murah tiketnya. Nggak nyambung kok, biarin orang sombong terserah dia. Ya. Bicaranya hiperbola ya. Bangun tidur teh badan remuk, bohong. Badan remuk coba mana bisa bangun ya. Kan absen ya. Kerja di kantor capek, kepala berasa pecah, bohong. Coba pecah kepala di kantor, repot, dipel darah di mana-mana ya. Insya Allah. Ya. Hiperbola, semua serga tentang dirinya, nggak enak didengarnya juga. Nabi Sulaiman makin tinggi, makin besar, makin banyak nikmatnya. Nggak cuman bersyukur, pengen bersyukur pun minta tolong dulu kepada Allah. Ya. Yang kedua, kalau nggak banyakin syukur, banyakin taubat. Kayak Nabi Adam alaihissalam. Beliau kan diusir dari surga gara-gara satu dosa. Kita yang cita-citanya ke surga, apa dosanya cuma satu? Dijawab dengan senyuman ya. Alhamdulillah. Maka kalau pengen jujur, beliau kan sebetulnya korban. Tadinya nggak mau makan buah terlarang. Tahu-tahu diajak. Ibarat gini lah, kita udah nyampe kelas sekolah. Tahu-tahu ada datang teman, bro, bolos yuk. Kita ikut.
Ketika kita ikut, yang ditangkap kita, yang ngajak bolos nggak ditangkap. Kita bilang apa ke Pak Guru BP? Pak, saya kan diajak, Pak. Dia dong yang dihukum. Gitu ya biasanya ya. Tapi Nabi Adam kan kasusnya sama kayak gitu. Nggak mau tadinya. Digodain, terpojok, akhirnya mau. Ketika akhirnya diusir, doanya yang beliau panjatkan, Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kami yang zolim kepada diri sendiri. Udah nggak repot nyalain siapa-siapa. Saya yang zolim, udah gitu aja. Ya, mau nyalain pihak lain nggak peduli. Yang beliau pikirkan adalah gimana caranya dari setiap kejadian saya tambah baik dan saya tambah dekat kepada Tuhan. Nah, gitu aja. Karena salah satu sikap paling buruk, nggak usah bicara keagamaan. Salah satu sikap paling buruk yang mesti kita buang adalah ada jenis-jenis orang yang kalau setiap terjadi sesuatu mereka sibuk nyari ini salah siapa sih. Begitu udah dapat yang salah, dianya tobat enggak, tambah soleh enggak, tambah baik enggak, cuma ikut ngomporin doang. Tuh kan udah gue bilang dalam hati, yang penting bukan gua. Udah wes sibuk nyalahin, ya. Orang-orang yang tadi soleh asli, apapun yang terjadi dalam hidupnya, nggak peduli siapa yang salah. Yang penting dari kejadian ini, saya tambah dekat kepada Allah. Ya, karena dulu ada cerita ini, seorang ibu yang soleha, sholat di Masjidil Haram di Mekah, keluar dari tempat sholat, ngelihat kan pelataran begitu luas, indah, manusia begitu banyak, tanah begitu lapang, sambil memandangi keindahan, izin punten mohon maaf, ada sesuatu yang hangat tiba-tiba jatuh ke dahi beliau, ceprot. Apa kira-kira? Tai burung, betul kok. Iya. Mohon maaf ya, ini mah contoh aja. Kita nggak fokus ke situnya. Ya, beliau masuk lagi ke dalam, jelas ambil wudhu, terus sekalian sholat tobat, baru keluar. Ditungguin sama teman-temannya. Perasaan kita keluar tadi bareng, kenapa masuk lagi lama? Ya cerita, iya tadi saya kena kotoran burung, makanya ke dalam sholat tobat. Temannya nanya, kenapa kena kotoran burung sholat tobat? Ya, maka barulah di sini beliau menjelaskan. Coba sini lihat ya. Ini tanah segini lapang, manusia segini banyak, pantat burung segede gitu, jidat saya cuman segini. Ya, bisa nyampe sini dikira kebetulan. Kalau ngobrolnya sama orang fisika Pak lebih rumit lagi Pak. Ya. Kecepatan angin, ya. Sudut kemiringan pantat si burung, kelembaban udara. Apa yang lebih rumit lagi? Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules pas ngelihat si ibu. Ya. Jepret. Udah kejadian. Setelah terjadi mau ngapain? Nyalahin burung, gak ngerti. Dasar burung kurang ajar, gak paham dia bahasa manusia. Ya. Mau diteriakin juga udah terbang jauh. Apa yang terjadi? Pasti ada sesuatu yang belum saya tobati. Udah weh. Yang sibuk dipikirin gimana caranya jadi tambah baik, jadi tambah dekat kepada Allah. Kalau itu yang dilakuin setiap saat, setiap waktu, kita juga yang dapat kebaikannya. Karena kualitas kitanya setiap saat tambah naik, terus bermuhasabah. Ya. Orang-orang terdahulu itu Masya Allah. Bicara tadi kita sempat menyebutkan Umar bin Khattab, ada momen beliau waktu itu mengambil sebatang ranting, ngobrol sama rantingnya. Wahai ranting, enak ya jadi kamu, kata yang ngeliat teh. Kenapa enak jadi ranting? Iya, ranting mah tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Sedangkan aku Umar, setiap perbuatanku akan dimintai pertanggungjawaban. Beliau menambahkan, kalau sekiranya seluruh umatnya Muhammad SAW akan masuk surga semuanya, tanpa terkecuali, kecuali hanya satu orang saja, maka aku yakin si satu orang yang gagal itu pasti aku. Ini yang ngomong Umar. Seseorang yang kalau kata Nabi, aku bukan Nabi terakhir, harus ada Nabi lagi setelah aku, orangnya pasti Umar. Tapi ngerasa kecil di hadapan Allahnya tuh nyampe kayak gitu. Tidak ada kesombongan sama sekali. Ya, kan Insya Allah. Kok seperti apa ciri sombong itu? Sombong itu bukan yang serba langsung berpakaiannya bagus, bukan, itu juga enggak. Karena Nabi juga berkali-kali menggunakan pakaian bagus. Tapi sombong itu kata Nabi, batarul haqq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia lainnya. Karena bagi orang yang ada kesombongan dalam hatinya, dirinya adalah kebenaran. Makanya ketika akhirnya dinasehati dan nuraninya tahu yang disampaikan itu kebenaran, nggak suka dia. Karena ngerasa terusik, bukan aku dong yang benar. Karena biasanya izin, salah satu indikator sebagai kaum muslimin yang punten ada kesombongan dalam hatinya, biasanya nggak suka datang ke pengajian. Karena di pengajian bicara tentang Allah yang maha benar.
Nuraninya nggak terima tuh ketika ada sesuatu yang lebih benar dari dirinya, makanya dia nggak suka ngedengerinnya. Ya. Dan untuk memvalidkan bahwa dirinya maha benar, lebih benar, maka dengan cara mau nggak mau mesti ngerendahin orang lain. Ya. Seperti itu cirinya ya. Soalnya tadi Masya Allah, Umar melakukan itu, dan itu dilakukan, bahkan cara beliau memimpin pun pernah suatu ketika, datanglah gubernur ya, pengen lapor kerjaannya kepada beliau sebagai pemimpin tertinggi. Dan bawalah oleh-oleh. Oleh-olehnya teh kue. Ya. Diicip kuehnya teh enak gitu. Saking ngerasa enaknya, baru satu gigit ditaruh lagi, ditanya ke si yang bawa kuehnya. Ini kue di tempat kamu, ini bisa dimakan oleh semua orang nggak? Termasuk yang paling nggak punya duit sekalipun. Maka dijawab, enggak sih, ini teh mahal kuehnya. Ini makanan orang menengah ke atas gitu ya. Maka oleh Umar ditanya, unta kamu di mana? Dibungkusin, ditaruh lagi di untanya, suruh bawa pulang. Ya. Ditanya, loh kenapa wahai Amirul Mukminin? Dah ini mah oleh-oleh, dah cuman kue. Ini mah mereka ngomongnya pakai bahasa Arab ya. Ini izin saya logatnya aja nih agak Sunda biar supaya gampang di ini ya. Kenapa ini kan cuma sekedar kue? Maka dijawab, kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang nanti punya charge atau sesuatu, in charge atau sesuatu, kita sebagai pemimpin, jika negeri kita kelaparan, maka seharusnya kita yang paling pertama lapar. Dan jika akhir negeri kita makmur, adil, sejahtera, harusnya kita yang paling terakhir kenyang. Udah, masyarakatnya duluan. Ya. Mimpin pakai cinta, mimpin pakai kasih sayang seperti itu ya. Enggak mendahulukan. Pola hidupnya, pertanyaan hidupnya pun sudah berubah. Dari yang tadinya bertanya, apa aku sudah bahagia? Sekarang bertanya, sudah berapa orang yang kubahagiakan? Sibuk jadi manfaat. Izin ya. Ada seorang ulama tafsir pernah berkata, kalau ada orang yang hidup hanya mikirin dirinya sendiri saja, biasanya dia mati kerdil. Katanya. Maksudnya nggak jadi apa-apa, udah weh. Orang cuma tahu, oh dia, udah gitu. Boro-boro jadi pahlawan atau orang besar. Dan setiap orang besar yang wafat sebagai tokoh, salah satu persamaan dari mereka semua adalah mereka semua menghabiskan usianya sibuk memikirkan orang lain. Berusaha jadi kebaikan. Maka diangkat.